Oke guys, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi kali ini kita mau review mesin HL nih teman-teman, PWC 400 ini yang portable ya. Jadi kita lihat dulu speknya. Ini 400 watt, 4 liter per menit, pressure 50 bar, tangkinya bisa sampai 20 liter, baterainya 40 volt, 2500 mAh. Fast charging ya, 2,5 ampere, working time kalau low pressure 20 menit, kalau max pressure 20 menit. Untuk selangnya 5 meter dan beratnya 10 kilo. Jadi auto stop system, auto suction system ya kayak biasa lah. Nah ini kotaknya, kelengkapannya ada baterai, casan gitu-gitu ya teman-teman ya. Dan ini apa nih, buku manual. Ada garansinya ya mesin HL ya teman-teman ya. Seperti ini aturan garansinya. Ini kok dapat ginian, ini apaan ya? Nggak tahu saya apaan nih. Ini diagram unitnya teman-teman. Jadi partnya udah dikasih tahu, misalnya ada yang rusak gitu kan, kita tinggal cari aja part yang rusaknya apa. Ya kalau kata iklannya Ridwan Hanif sih, spare partnya mestinya mudah di ini ya, mudah didapatkan ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini beberapa ininya lah, petunjuk perawatannya. Oke, kita langsung lihat barangnya aja teman-teman. Ini kebetulan udah saya pakai ya, jadi agak kotor nih. Nah, jadi ini gunnya seperti ini, gunnya normal lah teman-teman ya, biasa aja. Dan ini gunnya bisa kalian ganti nih teman-teman. Kebetulan saya punya beberapa pasangan, bisa kayak gini ya. Tuh, bisa juga kita pasang dengan undercarriage kayak gini. Jadi untuk kolong mobil. Tapi kalau ini nggak termasuk pasangannya ya. Dan juga bisa pasang untuk foam, snow foam. Nah, jadi kalian harus beli adaptornya kayak gini nih. Tapi kalau yang standar ya seperti inilah teman-teman ya. Kalian udah sering lihat lah. Ini bisa diputar untuk ngatur arah semburan airnya. Tuh. Untuk airnya kita taruh di sini, nih ya. Airnya di sini, jadi kalian bisa isi, penuhin airnya di sini. Di sini ada pegangannya teman-teman buat kalian tarik ini ya, tuh. Terus bagian sininya ada simple sih dia tuh. Tombol power sama mode max apa mode minimum. Lalu di sini untuk baterainya teman-teman. Ini baterainya teman-teman. Baterainya agak beda ya kalau kita lihat. Agak beda ini teman-teman dengan baterai pada umumnya. Dengan baterai-baterai kayak gini nih agak beda dia soketnya. Saya ambil contoh satu ya. Jadi beda nih. Kalau kalian punya baterai-baterai bor itu nggak bisa dipakai teman-teman. Ini untuk ngecasnya. Kalau adaptor casannya sama lah ya kayak biasa. Ini untuk baterai casnya 42 volt 1 ampere. Jadi 42 watt teman-teman. Bisa ngecas. Jadi casannya nih lebih besar ya dibandingin rata-rata casan biasa kalian ngecas gitu. Jadi karena memang kapasitasnya besar juga nih. Jadi beda teman-teman ya. Kalau untuk masukinnya tinggal kita masukin aja teman-teman. Dari sini. Ini ada karet pegasnya ya. Jadi langsung otomatis nutup dia. Nggak mungkin kalian lupa nutup. Langsung masukin aja gini teman-teman. Ini didorong aja sih. Nah, tinggal dorong aja sampai bunyi klik. Nah, jadi simple ya, nggak perlu colok-colok listrik, nggak perlu colok-colok selang juga. Cuman memang minusnya kayaknya dia nggak ada naruh ini deh, tempat naruh gunnya deh. Mestinya bisa digantungin sini gitu kan, tuh ditaruh mana. Kalau gini nggak bisa teman-teman, jadi kewer-kewer gitu. Oke, kita langsung coba untuk tekanan airnya ya. Nah, ini kalau untuk buka tutup ngeluarin ininya nih teman-teman. Tuh. Jadi gampang ya. Tinggal pencet ini aja. Ini kita isi air dulu. Nah, di bawah ini ada rodanya, teman-teman. Jadi bisa ditarik-tarik dan di roda bagian depannya ini bisa muter-muter ya. Kita isi airnya dulu. Jadi sebenarnya tekanannya ini nggak sekenceng jet cleaner yang pakai listrik ya. Karena nggak bisa kita pungkiri ya namanya tenaga baterai pasti lebih lemah. Tapi kalau untuk cuci mobil menurut saya udah lebih dari cukup. Karena dia jual kepraktisan sebenarnya teman-teman. Nggak perlu narik-narik selang, nggak perlu narik-narik kabel. Air juga bisa ditampung kayak gini, jadi nggak perlu selang teman-teman.
seperti itu. Tekanannya nggak sekuat yang pakai listrik yang jelas, tapi cukup kalau sekedar untuk cuci mobil. Nah, kita akan coba untuk bersihin lumut. Kalau cuci mobil udah pasti bisa lah ya. Kita mau tes kekuatannya untuk bersihin lumut di lantai. Jadi kita akan coba bersihin lumut ini, teman-teman ya. Kita akan pakai power yang paling kecil dulu. Kita hidupin. Ini ada 2 ya. Kita tes yang power paling lemah dulu. Nih, ini power lemah. Jadi kita tes kuat nggak kira-kira untuk bersihin lumut di lantai. Ini semburannya gini ya. Coba kita kecilin dikit semburannya. Ini saya atur semburannya segini aja nih. Kita lihat ya. Ya cukup lah. Tuh. Bagian tengahnya ini nggak terlalu kuat ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kayaknya tekanannya nggak rata nih. Lebih kenceng yang kiri kanan nih. Tuh. Bagian tengahnya kurang. Nozzle-nya kurang rata tekanannya. Sekarang kita coba yang mode powernya teman-teman. Nih yang 2. Sama nozzle-nya. Ini lumayan kenceng nih. Ya oke lah. Walaupun nggak sekenceng yang pakai listrik ya. Cuman memang nozzle-nya ini nggak rata tekanannya teman-teman. Kiri kanannya oke, tapi tengahnya kurang. Tuh. Ya. Coba kita ganti nozzle yang aftermarket ya teman-teman ya. Ini kurang oke nozzle-nya nih. Kita coba ganti yang aftermarket teman-teman. Jadi nozzle-nya kayak gini ya. Nih. Jadi tekanan kiri kanannya kurang rata teman-teman. Lebih berfokus ke sudut-sudutnya. Kita akan coba pakai nozzle yang ini teman-teman. Mestinya tekanannya lebih bagus ya. Nih. Cuman ini memang nggak bisa diatur lebarnya. Cuman kalau untuk bersihin lumut kayaknya ini lebih oke nih. Kita coba pasang dulu ya di sini. Ini kita udah pakai nozzle aftermarket. Kita coba tes ini yang high pressure teman-teman. Nah ini kan lebih rata nih. Tuh. Lebih rata nih teman-teman. Nah ini lebih oke nih. Tuh. Lebih oke teman-teman. Walaupun nggak sekenceng yang pakai listrik ya. Ini cukup oke lah. Oke aja, nggak kenceng. Cukup aja untuk bersihin lumut. Tapi nggak sekenceng yang pakai listrik teman-teman. Yang pakai listrik tetap lebih kuat ya. Tapi dengan kepraktisannya ya ini udah sangat bagus. Dia jual kepraktisan teman-teman, bukan jual power. Jadi kita tesnya pakai lumut ini aja nih. Karena kalau nyuci mobil mah udah pasti aman teman-teman. Tuh ya. Jadi pastiin kalian beli nozzle-nya yang bagus. Ini speed kenceng. Kita coba speed yang slow ya, speed yang power yang minimum. Kita lihat kalau pakai nozzle itu. Nih ya, kita coba yang tekanan minimum yang awet baterai. Kayak gini dia. Ya agak kurang ya tekanannya ya teman-teman ya. Ini pelan ini. Kalau untuk lumut nggak bisa teman-teman, harus pakai yang power kenceng. Power pelan gini nggak nembak dia tuh. Kurang nendang kalau yang ini. Harus pakai yang kenceng. Nah ini baru oke nih. Ini lumut yang membandel ya, yang keras nih. Kita lihat nih yang hitam nih. Ya jadi dia kayak gini nih. Nah ya tuh. Jadi sangat mudah nih mau dibawa-bawa kayak gimana pun juga enak. Dan selangnya panjang juga teman-teman. Jadi enak. Dan ini kan kita nggak perlu nyolok kabel, nggak perlu nyolok selang.
Jadi dia memang jual kepraktisan di sini teman-teman. Jadi jangan bahas power ya. Powernya kalau buat nyuci mobil cukup aja. Untuk bersihin lumut juga bisa, asal nggak tebel-tebel banget ya. Ini lumutnya udah tebel nih, coba ya. Bisa sih, cuman kurang nendang aja. Tuh, bisa sih, cuman ya kurang nendang aja powernya teman-teman. Nih, bisa, tapi kurang nendang. Bersih sih. Tuh, oke. Cuman kalau udah keraknya agak tebel, memang kurang nendang teman-teman. Ini bersih kok. Tuh. Kalau lumutnya masih tipis-tipis gini masih oke. Tapi kalau udah kerak tebel gini ya agak lama. Bisa sih, tetap bisa teman-teman. Tetap oke, bisa diandalkan. Ya. Tuh, cukup oke. Dilihat dari kepraktisannya sangat worth it teman-teman. Ini kita coba mobil ya, kolong-kolong mobil seperti apa. Kalau mobil mah aman sih. Tuh. Kalau mobil oke lah ya. Nggak jadi masalah kalau sekedar nyuci mobil mah. Cukup oke. Jadi mungkin gitu aja teman-teman reviewnya kali ini ya. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton ya. Ini cocok untuk kepraktisan. Kalau mau power bukan ini pilihannya ya. Oke, gitu aja.